situ. Ada orang lain. Kena, kena. Baca Alkitab kan? Barangkali. Ya, siap. Oh iya, boleh. Ya enggak, saya nanti kantornya yang pakai kuning, kantor yang pakai baca Alkitab pakai ini, mana pegang itu. War bagus kan ada di muka le. Sama yang bawa operator. Nanti itu kan. Kita bawa operator ini. Tapi ya kita di sini. Boleh nanti dari Pak kita sini sambil Yan, boleh kita cuma pakai tulis. Tes satu. Ya. Masa ada kantor ini? Jangan dua aja. Kita pegang. Henry, udah tahu. Sebelum di minggu. Bagus. Tetap dapat beli ya, Bos. Berjalan di dalam ranting. Saking tahu itu lagu. Dua lagu cinta yang tahu. Harap saja pada Allah. Apalagi tak kesiangas. Dia kok gereja Tiberias. Selamanya aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Yang dari Hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku dilipat bahagia Yesus. memuji Yesus selamanya. Ku bernyanyi bahagia memuji Yesus Belum tes tuh kamera apa sudah pindah. selamanya. Oke, satu dulu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus
rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhan, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Hindari perseteruan, jadilah berkat. Itulah tema ibadah kita di Minggu 21 Juni 2020. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini sambil menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah dan apa yang seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Marilah kita memulaikan ibadah kita di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah firman yang membimbing kita dalam kitab Mazmur pasal 133
ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi bersama-sama pujian alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat, kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak kami puji, sembah dan muliakan dalam kehidupan ini. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami semua. Malam baru berlalu, diganti hari yang baru. Hari Minggu, hari yang mulia ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yang boleh ada di rumah Tuhan, bahkan kami yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming dari rumah kami masing-masing. Ini kami Tuhan yang datang dalam kerendahan membawa pengakuan kami bahwa dalam kehidupan ini masih ada saja sikap hidup kami yang menunjukkan kami tidak setia kepada Tuhan. Betapa kasih dan setia Tuhan terus kami rasakan di tengah-tengah situasi dan kehidupan yang telah berubah ini. Namun kami tidak mampu menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami masih mengikuti kata hati, kehendak dan keinginan kami. Sehingga boleh terlihat dalam kehidupan, baik dalam keluarga, bahkan di sekitar kehidupan kami, ada begitu banyak orang yang berselisih,
ada begitu banyak orang yang bertengkar. Bahkan ada begitu banyak orang yang telah menjalin permusuhan, perseteruan. Oleh karena beda pendapat, oleh karena keadaan yang berubah, membuat orang bersungut-sungut, mengeluh, bahkan mulai mempersalahkan satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang telah muncul karena pandemi COVID-19 ini membuat kami tidak mampu bersyukur. Bahkan bukan tidak mungkin kami mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang harus kami alami. Kami merasa seolah Tuhan tidak mengasihi kami. Tuhan tidak memperhatikan kami. Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kami. Karena itu kami mohon Tuhan, ampuni dan kasihani keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki untuk memahami apa maksud, kehendak, keinginan Tuhan dari berbagai peristiwa kehidupan yang sementara kami jalani. Taruhkan sukacita dan kegembiraan dalam hati kami Tuhan, sehingga situasi apapun yang sementara kami alami, kami akan tetap mampu bersyukur. Karena hanya dengan bersyukurlah membawa kami pada kemenangan demi kemenangan iman di dalam Tuhan, melewati berbagai kemelut dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, sekali kami mohon, ampuni dan kasihani kami, dan biarlah kehadiran kami menjadi berkat di tengah situasi yang sementara kami alami, sehingga kasih Tuhan yang kami alami, orang lain pun boleh merasakan kasih itu dalam kehidupan bersama yang tentunya dimulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Ini kami Tuhan, ini pengakuan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, pelepas dosa-dosa kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doa. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa.
kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kita menyanyi pujian Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ketika kami masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk boleh ada di hadirat Tuhan dalam persekutuan yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan pun saat ini bejana hati kami siap diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami yang terbatas ini bukan hanya mampu membaca dan mendengar saja, tapi kuasa-Mu melalui tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam hidup, tugas, kerja, kesaksian dan pelayanan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, berfirman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita menyanyi bersama-sama kesukaan Kristen nomor 38, harap saja pada Allah. Harap saja pada Allah, sandar pada Tuhan yang Esa. Firman buah tidak salah, asal kau percaya bertekad, yang berharap selalu dan percaya Tuhanku. Tiada ia akan malu, hanya akhirnya megah. Berharaplah, berharaplah, jangan kau bimbang dan segan. Bernantilah, bernantilah, berharap sambil beriman. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Gereja Masih Injili di Minahasa. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Silakan duduk.
NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Sekalipun ada yang cuma mulia pendeta lewat live streaming saat ini, karena mengikuti dari rumah masing-masing, hanya ada beberapa di rumah gereja yang mendampingi pendeta sebagai tim multimedia, bahkan pelayan khusus yang bertugas, dan ada juga kantoria. Ada beberapa jemaat sebagai keluarga pendeta yang boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Tentu ketika menyampaikan shalom, pasti ketika orang balas damai di hati. Mudah-mudahan ucapan ini tidak cuma sebatas di mulut saja, damai di hati. Toh? Karena begitu mudah kok mengucapkan damai, damai di hati. Pada kenyataannya orang nyandak lagi berdamai. Karena memang situasi yang sementara orang alami saat ini nyandak berdamai dengan orang. Betul toh? Keadaan yang berubah luar biasa dari biasanya. Bahkan perubahan yang sangat-sangat drastis dalam kehidupan orang. Bahkan ketika nanti lagi semua new normal toh, bayangkan orang yang biasanya berjalan sesuka hati, pakai masker, yang harus dengan protokol kesehatan yang ada, semua mesti begitu sekarang. Bahkan masih ada yang kita lihat rupa jaga rasa lucu kalau orang mau pakai itu apa itu? Yang penutup muka yang ada DP, bukan cuma mau pakai itu kacamata, tapi memang pakai DP penutup apa itu? Shield ke apa itu dia? Face shield, begitu Kang. Penato Raymond bilang, kita setengah mati bahasa Inggris karena memang jatah gulung kalau mau bilang itu. Namun ada sebagian orang yang rasa lucu kalau orang pakai begitu. Padahal keadaan sekarang yang menuntut kita untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada supaya orang bisa secara bersama memutus mata rantai dari virus ini. Karena itu ketika orang bilang damai di hati, orang bilang damai no pendeta tuh hati martu popojinya ndak damai. Memang kata wajar karena ada yang harus dirumahkan. Ada yang harus memang bukan cuma dirumahkan sementara waktu nanti kata setelah situasi ini berakhir kembali bekerja. Namun ada yang memang sudah mau bekerja. Namun ada juga yang harus cuma bekerja 1 minggu ganti ulang shift yang sebagian. Ya syukur kalau masih diatur seperti itu. Tapi ada yang sama sekali diberhentikan. Mau makan apa lagi itu? Karena itu sebuah keadaan damai itu bukan hanya terbatas pada yang dong bilang, aduh ada baku bayi itu suami istri, orang tua dan anak. Tapi dari segi finansial juga kesejahteraan kita memang betul-betul terpenuhi. Damai kata, no.
Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, kebutuhannya tidak terpenuhi, apalagi sekarang semua naik, bukan hanya bahan-bahan, barang-barang, bukan cuma juga barang-barang yang naik, kebutuhan pangan juga naik, obat-obatan pun naik. Contoh, kita beli obat 2 minggu lalu karena masih dalam proses penyembuhan setelah operasi 3 bulan yang lalu. Obat 2 minggu lalu saya beri, sekarang dia naik, DP selisih 26.000 dari minggu lalu yang saya beli. Kita bilang ini, aduh bukan mainan DP selisih ini obat naik. Bapak di rumah cuma bilang, memang semua obat-obatan ini naik. No bayangkan, bukan cuma dari segi bahan, bukan cuma segi barang, bukan cuma obat-obatan naik. Orang petensi pun sekarang ini naik. Karena keadaan naik tensi. Sensi sekali, bukan merek masker ya yang sensi, tapi kepanjangan dari sensitif. Toh suami istri sobaka lain, no wajar kan tuh, karena apa? Mungkin ibu bilang, paman dang tu doi, ini mau beli kontra mau makan apa dang? Toh ada orang sebagian yang masih bisa menikmati, bahkan mungkin dia soba stok sampai 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1 tahun pestok, tapi ada yang tidak bisa. Kalau pada awal-awal kita pun sampai cari kita kemanakan susu, sampai di bagian Mapanget sana. Dorang bilang, aduh ibu, sobanya yang bastok ini apa? Susu bayi, membayangkan. Torang soba stok karena mungkin dari segi ekonomi torang ada, tapi orang lain yang pada waktu itu dia harus bekerja, berusaha mendapatkan itu, dan baru ada doi kemudian mau beli, soalnya ada. Karena orang soba orang semua. Dan itu diliputi dengan kekhawatiran ini semua bakal lain. Bahkan ada yang so bersungut-sungut dengan keadaan ini, ada yang so marah pun pada pihak toko atau bahkan enggak ada yang so marah pada pemerintah, so marah pada pemimpin gereja. Kenapa tuh orang ini soalnya tidak dilayani? Ada yang so marah-marah, so bersungut-sungut mempersalahkan juga terampi pemerintah. Kenapa ngoni nggak sikapi dengan cepat ini keadaan ini? Bahkan ada yang bilang, ngoni cuma baba diam, cuma angkung-angkung kaki, kenapa orang so siksa ini rakyat? Nah karena itu, mari kita belajar memahami situasi dan keadaan kita ini dari teks bacaan yang kita baca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1-9 sebagai warga Gemim. Kita menggumuli bagian firman ini yang merupakan surat pengembalaan, surat pastoral dari seorang Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Luar biasanya Paulus ini, bayangkan, dia mampu menulis surat ini dalam keadaan dia ada di penjara. Di penjara bukan karena melakukan kriminal tindakan kejahatan. Biasanya kan dalam pikiran kita orang yang di penjara toh orang yang melakukan tindakan kejahatan. Berbeda dengan Paulus karena kesaksiannya, penyampaian Injil yang tidak bisa diterima karena situasi pada saat itu toh kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi ingin hanya dia yang disembah sebagai seorang dewa. Makanya Paulus harus dipenjarakan karena kesaksiannya. Namun di situasi itu Injil tidak bisa dipenjarakan. Sekalipun Paulus secara fisik tubuhnya ada di penjara, tapi Injil terus diperdengarkan. Lewat suratnya, dia menulis surat kepada rekan sekerjanya yaitu Sunsugos. Karena dia mendengar bahwa di jemaat Filipi ada 2 orang perempuan yang sedang berseteru, bermusuhan. Karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Yaitu 2 perempuan, dalam bagian firman ini dikatakan nama mereka adalah Eudia dan Sintike. Karena itu Paulus tidak mungkin pergi ke sana. Paulus lewat rekan kerjanya Sunsugos, dia meminta Sunsugos, coba ngana baku dapat akang dengan 2 orang perempuan ini. Sebagai rekan kerja dorang sama-sama, sebagai teman atau tim dalam penyampaian pekabaran Injil. Coba kasih ingat pada orang 2. Damaikan mereka di tengah situasi yang sementara dialami oleh jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi juga dalam keadaan yang konflik. Karena begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang muncul. Nabi-nabi palsu yang muncul pada saat itu. Nah bayangkan Jo, situasi keadaan yang seperti itu. Kong ada yang orang-orang yang menyampaikan ini 2 perempuan ini boleh dikatakan mereka adalah perempuan-perempuan yang terhormat, yang terpandang, yang disegani. No bayangkan Jo,
Kalau mereka sudah sampai berseteru, berselisipan karena perbedaan pandangan dan pendapat, mau jadi apa lagi itu jemaat? Karena itu lewat Sun Sugos, Paulus bilang kasih ingat pada orang dua. Bahkan dalam ayat 2 dikatakan, Paulus bilang, Eudia, Sintika, sati sepikir ngoni dua. Jangan sampai ada karena perbedaan pandangan dan pendapat itu membuat terjadi perselisihan. No bagaimana le dua orang sebagai seorang penyampai Injil, toh akhirnya no bagaimana katut tu jemaat lagi mau mendengar kalau doang lihat, ya sedangkan orang dua sudah kalai. Karena keadaan, karena situasi. Karena itu Paulus bilang, ingatkan, bahkan dia bilang Clemens, ingatkan juga kepada mereka yang bersama-sama sebagai kawan-kawan sekerja yang lain. Bahasanya ngoni ini dia sudah anugerah yang luar biasa. Karena apa? Ngoni nama-nama ini so tercatat dalam kitab kehidupan. Ini yang luar biasanya. Jadi Paulus mau kasih ingat. Jangan tuh keadaan, memang keadaan di jemaat Filipi pada waktu itu ya boleh boleh seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, membuat menuntut keadaan orang-orang jadi bagaimana mau bilang keadaan yang memang betul-betul menuntut supaya mereka tetap teguh dan kokoh, jangan jadi bimbang. Karena muncul tuh pengajar-pengajar nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Jangan bimbang, tapi Paulus bilang berdiri teguh dan kokoh. Luar biasa. Apa yang Paulus sampaikan ini, bahkan Paulus bilang tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Paulus bilang apapun ngoni keadaan yang ngoni alami saat itu, di situ di jemaat Filipi, jangan hilang ngoni sukacita. Karena kalau tuh sukacita so hilang, ngoni nyanda akan mampu lagi untuk menyampaikan tuh Injil. Kabar baik, sia-sia apa yang ngoni so rintis. Itu yang Paulus mau katakan kepada Eudia dan Sintika. Sia-sia apa yang telah ngoni rintis dalam pekerjaan pelayanan pekabaran Injil. Buah-buah dari pekabaran Injil itu sia-sia. Ketika so terjadi perseteruan, ketika so terjadi permusuhan dalam ngoni kehidupan, mau jadi apa lagi? Karena itu Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mungkin kalau orang baca ayat ini, orang mau bilang begini, jadi orang mesti bilang-bilang pe orang dan mesti kasih tunjuk pe orang, mesti saya somong pe orang. Apa yang orang ada backing, sesuatu yang baik. Ya memang harus seperti itu. Terkadang kan sama dengan tuh peribahasa bilang, kacang lupa akan kulitnya. Terkadang kebaikan yang kita lakukan orangnya mampu. Mulia, bentuk kebaikan yang kita lakukan perlu supaya apa? Orang lain juga bercermin melakukan bentuk-bentuk kebaikan yang kita lakukan. Oh iya, siapa dia boleh bikin baik, siapa orang yang boleh bikin baik. Seperti itu. Karena itu keadaan, sekali lagi keadaan jemaat Filipi dengan munculnya para pengajar-pengajar sesat, Paulus bilang, jangan muni khawatir, Pak. Ayat 6 dia katakan, jangan muni khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun keadaan saat itu, jangan khawatir. Tapi bawa dalam doa. Nyatakanlah segala hal dalam doa kepada Allah. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang Paulus katakan kepada mereka. Jangan khawatir dengan keadaan ini. Walaupun mereka dalam keadaan yang tertekan oleh karena kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen yang harus dibunuh karena percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ada yang harus mati martir. Tapi sekali lagi Paulus bilang, jangan ngoni khawatir. Karena dalam ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa betapa terbatasnya ngoni untuk memikir rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan yang nyanda terbatas itu, Tuhan yang akan memenuhi. Ngoni dengan akal, dengan pikiran yang baik, dengan hikmat yang baik, supaya mampu menyikapi situasi. Karena itu semua yang adil, Paulus bilang. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bikin jo yang baik-baik. Sama dengan orang PT mingguan. Hindari itu perseteruan, jadi berkat. Apapun keadaan sekitar kita, toh semua runtuh pun sekalipun ini dunia, tetap berimankan kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah dengan keadaan yang berubah dalam trompet kehidupan. Tetapi kiranya Injil Kristus itu tetap diberitakan
lewat orang pe tutur kata, orang pe sikap, orang pe perilaku, terus supaya orang boleh melihat tuh kebaikan-kebaikan Tuhan dalam orang pe kehidupan. Kebaikan itu pun yang kita tunjukkan dalam kehidupan bersama. Memang bicara perbedaan, manusianya tidak ada yang sama. Tuh, ada yang gode, ada yang langsing, tuh, ada yang pendek gode, ada yang gode tinggi, tuh. Tuhan hadirkan perbedaan dalam trompet kehidupan bukan tidak ada maksud. Tuhan punya maksud supaya orang bisa hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemicu supaya terjadi perkelahian, perseteruan, pertengkaran. Bayangkan toh, kalau beda pandangan, beda pendapat itu biasa dalam trompet kehidupan. Kalau satu pandangan, satu pendapat, semua ya kurang diam tarik toh. Iya saja, tapi kalau orang beda pandangan, beda pendapat, ya supaya memperkaya orang pengetahuan. Oh begini kote, oh seperti ini kote. Karena itu, marilah dalam kita menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini, orang jangan jadi marah dengan ini keadaan. Orang jangan bersungut-sungut, jangan mulai mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan gereja, mempersalahkan orang lain. Bahkan sampai orang-orang, jangan terlalu dekat nggak kagak ngana corona. Orang PHT itu beda-beda. Ada yang mungkin nak tersinggung, ada yang so tersinggung. Jadi jangan orang menciptakan perseteruan, jangan menciptakan permusuhan, tapi orang hadir jadi berkat. Yang penting orang ikut tuh protokol kesehatan, orang akan aman. Yang akan mau apa-apa. Kalau so pakai masker, apalagi kalau so pakai tuh, memang so lengkap katu. Mau jadi apa kok orang? Selama orang tidak bersentuhan. Karena itu pemerintah bilang social distancing, jaga jarak. Jaga jarak. Selama orang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, nyanda akan mau jadi apa-apa. Yang penting sekali lagi, ikuti itu semua. Tapi kalau orang babas sengaja toh, ya tentu orang akan menerima akibatnya. Tuhan sekali lagi menciptakan perbedaan supaya ini kehidupan ada warna. Sama dengan pelangi-pelangi. Coba lihat pelangi, kalau cuma satu warna tidak indah. Tapi karena pelangi itu Tuhan ciptakan berwarna-warni dalam trompet kehidupan. Sama memang rainbow kan, dulu ada cake rainbow. Enak sekali begitu. Nah begitu juga kehidupan kita. Ketika ada warna-warni, ada cita rasa dari warna-warni itu memperindah trompet kehidupan sebagai orang percaya. Karena itu apapun trompet keadaan, apapun trompet perbedaan, jangan sampai memecah belah orang persekutuan. Baik persekutuan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan kiranya menolong kehidupan kita semua agar situasi pandemi COVID ini boleh berakhir. Karena Tuhan sementara menguji kita. Apakah orang tetap mampu menerima keadaan ini dengan bersyukur atau akan terus mengeluh dan mempersalahkan satu dengan yang lain? Kalau masih terus mengeluh dan mempersalahkan satu dengan yang lain, situasi ini tidak akan berakhir. Tapi kalau kita berdoa, bergumul, memohon pertolongan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke tempat yang telah disediakan. Sambil kita dengarkan nats persembahan Imamat pasal 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil kita memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban
membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, di mana waktu dan kesempatan Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, baik kami anggota jemaat yang berada di rumah Tuhan maupun anggota jemaat lain yang sementara mengikuti peribadatan ini melalui live streaming. Biar kiranya Tuhan selalu menolong, menjaga, menuntun, memelihara, mengarahkan kami agar melalui kebenaran firman yang boleh kami baca, kami dengarkan, itu dapat kami mengerti, kami pahami, sehingga kami boleh praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan kami berada, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku dari firman-Mu sendiri. Bagi hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman, Ibu Pendeta Desi Walintukan Tompodung, Tuhan kiranya terus memelihara hamba-Mu, sehat, kuat, jasmani dan rohani, biarlah selalu menjadi milik hamba-Mu, agar hamba-Mu akan tetap terus memberitakan kebenaran firman-Mu, semakin lebih baik dan lebih baik lagi, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam peribadatan ini juga, kami anggota jemaat-Mu, baik yang berada di rumah-Mu, maupun yang berada di rumah masing-masing, yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming ini, boleh pun memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan yang kami berikan dapat kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami anggota jemaat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, biar kiranya Tuhan tetap selalu menjaga dan memelihara, dan biarlah apa yang menjadi keinginan kami, harapan kami, cita-cita kami yang baik, Tuhan jadikan berhasil. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pokok-pokok doa Minggu 21 Juni 2020. Yang berhari ulang tahun sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 21 Juni 2020. Ibu Hendrika Kogaam, Saudara Paulina Kawatu, Ibu Sumiati Katiandago, Saudara Jerry Jimmy Masudara, Saudara Harley Pusung, Bapak Heri Lobo, Adik Ridel Jonathan, Ibu Grece Rembet, Bapak Jack Elungan, Bapak Joni Tambingon, Saudara Putri Tania Manopo, Bapak Adolf Gustav Kairupan, dan Syamas Jenny Wayong. Persembahan syukur HUT ke-17 Saudara Juan Hirontino Sega, syukur HUT ke-87 Ibu Jenny EB Mamahit, syukur HUT ke-76 Ibu YC Tendean,
syukur HUT ke-32 Saudara Mario Ponto, syukur keluarga Waleng Pauran, syukur HUT 71 Ibu Hendrika Mautang Kogaan, syukur HUT ke-30 Bapak Yafes Dusun, syukur keluarga Suot Maras, syukur Ibu Janda Tampi Wenas, syukur keluarga Kudubun Wenang Menang, syukur Saudari Tirsa Kudubun, syukur HUT kedua Adik Jonathan Kalaudi, syukur HUT ke-10 Adik Ridel Gabriel Jonathan, syukur keluarga Jonathan Laminsina setahun meninggalnya Bapak Immanuel Jonathan, syukur Ibu Nadia Panto, syukur HUT ke-63 Bapak Jack Tumbenusa Elungan, syukur keluarga Turang Rumondor, syukur pernikahan ke-37 keluarga Melonda Pondaan, syukur HUT ke-51 Bapak Joni Tambingon, dan syukur HUT ke-40 Bapak Rudi W. Segan. Perpuluhan keluarga Ronsul Budiman, keluarga Pongorosak, dan keluarga Nayoan Yohanes. KPK dan KPVG, keluarga Kaunang Pandelaking, keluarga Tambone Pinatik, keluarga Rompis Legi, keluarga Elias Tampik, keluarga Tiko Alu Sumono, keluarga Sumolang Rampen, keluarga Pongo Rosok, dan keluarga Welangitan Matantu. Demikian pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat kami Gemim Bukit Saitun Wane Bumingur yang boleh merayakan hari ulang tahun baik secara pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan yang akan menguduskan sukacita dari jemaat-jemaat kami yang bersyukur yang nama-namanya telah dibacakan tadi. Biarlah mereka terus mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya ketika menikmati anugerah pemberian dengan usia yang bertambah, tapi dalam segala situasi kehidupan baik senang, susah, sehat, sakit, berhasil ataupun gagal. Mereka akan tetap mampu bersyukur sebagaimana firman-Mu yang mengajar kami, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kami pun bersyukur Tuhan, jemaat-jemaat yang boleh menyatakan syukur melalui sampul-sampul syukur mereka, oleh karena berbagai berkat dalam kehidupan, sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka yang boleh terus memberi dengan penuh sukacita tanpa bersungut dan mengeluh. Tuhan kembalikan berkat yang melimpah ruah dalam kehidupan mereka semua. Terutama berkat kekuatan, kesehatan dalam kondisi yang prima menjadi bagian hidup mereka, dan kami juga semua yang boleh terus menjalani kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, sekalipun kami masih beribadah mengikuti lewat live streaming ataupun kami yang ada di tempat ini. Kami percaya tidak mengurangi sukacita kami untuk terus ada di hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, firman-Mu yang telah diperdengarkan terus memotivasi kehidupan kami untuk terus menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, jauh dari perseteruan, jauh dari permusuhan, pertikaian dan perpecahan. Tapi biarlah keadaan yang sementara kami alami, kami belajar untuk boleh menyikapi itu dalam iman kepadamu, bahwa segala sesuatu berproses dalam cara Tuhan, dan hanya dengan waktu dan cara Tuhan pun yang akan mengakhiri keadaan ini. Karena itu kami meminta belas kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami semua. Beri kami hati yang gembira dan penuh sukacita, dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang kami miliki, melakukan pekerjaan kami dengan penuh kasih dan ketulusan dalam kehidupan ini. Karena itu kami berdoa bagi para dokter, medis dan juru rawat. Mereka ada di garda depan. Mereka sedang merawat orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19. Bahkan pun para dokter medis dan juru rawat yang harus tetap ada di rumah sakit untuk merawat para pasien pun yang lain. Tuhan kiranya menolong
pemberian diri, dalam ketulusan dan kesungguhan kami percaya Tuhan, Engkau perhitungkan itu semua. Tuhan, kembalikan berkat melimpah dalam kehidupan para dokter medis dan juga bahkan ada relawan-relawan pun yang turut serta dalam penanganan COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai di tempat di mana kami berdomisili, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, bahkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kami mohon hikmat-Mu menuntun pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di tempat di mana kami berdomisili, menyikapi situasi-situasi ini Tuhan. Kami pun hadir sebagai warga masyarakat yang baik, yang turut merespon dengan baik setiap himbauan-himbauan pemerintah. Dan biar kami pun boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup untuk terus ada di tengah-tengah perseteruan dan permusuhan. Mungkin terjadi perbedaan pandangan dan pendapat. Hadirkan kami Tuhan menjadi penyejuk untuk situasi-situasi tersebut. Dan bukan sebaliknya, kami terus memanas-manasi situasi yang teralami dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, beri kami hikmat. Jadikan kami alat Tuhan jadi berkat. Kemanapun kami pergi dan berada, ketika kami harus keluar rumah di tengah situasi ini, oleh karena berbagai kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang harus kami penuhi. Karena itu Tuhan, memberkati semua yang turut serta menangani COVID-19 ini, para aparat juga, polisi, TNI, Tuhan kiranya memberkati mereka semua, berikan juga perlindungan kepada mereka semua Tuhan. Karena ada berbagai tempat juga yang tidak bisa menerima ketika mereka harus dirapit dan seterusnya. Tuhan kiranya menolong para aparat keamanan yang harus tampil untuk menjaga segala situasi tetap kondusif. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka semua. Kami sangat merindukan situasi ini berakhir Tuhan. Karena itu sadarkan kami Tuhan bahwa situasi ini akan berakhir ketika kami mampu mengendalikan diri kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami percaya ini bagian dari proses Tuhan untuk terus mengingatkan kami supaya kami penuh dengan kesabaran, kebaikan, bahkan tidak mempersalahkan keadaan ataupun orang lain karena keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua pasien yang telah terinfeksi. Engkau jamah mereka semua Tuhan, karena kami tahu obat-obatan itu terbatas adanya. Tapi kuasa-Mu Bapa tidak pernah terbatas. Dan kami rindu menyaksikan kuasa dan mujizat Tuhan berlaku bagi semua yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, Engkau beri kesabaran bagi mereka pun yang sesuai instruksi harus mengisolasi diri mereka sementara waktu. Beri kesabaran dan ketenangan, bahkan sukacita untuk saling menguatkan saudara-saudara yang bersama-sama diisolasi, sehingga situasi ini boleh berakhir dalam pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, mereka juga yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Anak yatim piatu, fakir, miskin, janda, duda, orang-orang terlantar. Oh Tuhan, kami mohon, biarlah kehadiran saudara-saudara kami di sekitar kehidupan mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, itu yang akan terus kami saksikan sebagai tanda kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus bersama dengan kehidupan persekutuan Jemaat Gemim Bukit Saitun Wania Bumingiur, hamba-hamba-Mu yang terus melayani dengan sukacita sekalipun di tengah situasi pandemik ini. Engkau berkati badan pekerja majelis jemaat, mulai dari ketua, pendeta Ibu Sarce Masinambo Pandegirot, bersama seluruh badan pekerja majelis jemaat yang ada, penatua dan siamas dari kolom 1 sampai kolom 13, ketua-ketua komisi kategorial BIPRA, penatua BIPRA, komisi-komisi kerja, koster pegawai gereja, tim doa dan UPK di tiap kolom. Kiranya kami terus bergandengan tangan, beriringan langkah menjalankan tanggung jawab pelayan ini, dalam keyakinan jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Karena itu berkati kami semua Tuhan, berkati program-program pelayanan di tengah pandemik ini, kiranya boleh menyentuh merangsang terus pertumbuhan iman jemaat. Kalaupun ada jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam situasi seperti ini, beri kami hikmat Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu untuk terus melayani, sambil terus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Kami saling menjaga dan saling mengingatkan satu dengan yang lain.
Terima kasih Tuhan, semua yang boleh menunjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati petugas kolom, baik kolom 2, Penatua, bahkan juga Penatua dan Siamas kolom 10, Kantoria, tim multimedia yang ada. Diberkati semua sarana yang boleh kami pergunakan. Biarlah semua memuliakan Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan dalam kerja pelayanan ini. Dan kami yakin berkat Tuhan dikembalikan di tengah-tengah kehidupan hamba-hambamu dengan karunia dan talenta yang mereka miliki. Terpuji namamu Tuhan, jaga lindungi kami mau beraktivitas di hari Minggu ini. Bahkan di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun keyakinan kami adalah Tuhan terus mendampingi kami. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan hidup kami. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita menutup ibadah di saat ini dengan pujian 2 Sahabat Lama nomor 141, Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Demikian ibadah di hari Minggu saat ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji Tuhan. Di akhir ibadah Minggu 21 Juni 2020 di pagi hari ini, tentunya seluruh jemaat yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah pagi hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Desi Walintukan Tompodung Sarjana Teologi yang sudah menjadi berkat bagi jemaat di rumah ibadah ini dan juga bagi jemaat yang boleh mengikuti dari rumah lewat media. Disampaikan terima kasih juga buat teman-temanku kolom 10, peran khusus kolom 10 yang sudah bertugas, pro kantor yang sudah bertugas di pagi hari ini, saudara-saudara yang multimedia yang sudah bertugas sejak subuh sampai pada pagi hari ini, bahkan seluruh jemaat keluarga yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, dengan harapan
Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menuntun bahkan melindungi kita semua dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Sekali lagi untuk kedua kalinya disampaikan kepada Ibu Pendeta dan keluarga, biarlah senantiasa Ibu selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat Bukit Zaitun, bagi siapa saja dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati setiap tugas dan pelayanan Ibu Pendeta, juga sebagai tiang pendoa dalam kapasitas keluarga Walintukan Tompadung. Sebagai pengasuh putri yang terkasih, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta, memberkati orang semua hari ini dan seterusnya. Terima kasih, selamat hari Minggu.